Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan ide jualan yang kekinian, laris manis, hanya berbahan dengan tepung terigu dan juga susu. Ini hasilnya cantik dan juga enak banget ya teman-teman. Bukan sembarang donat, ini donat yang lain daripada yang lain ya. Mau yang pedas atau yang gurih atau yang manis seperti ini bisa ya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu. Ini ada 500 gram tepung terigu curah, tapi mereknya tetap Cakra Kembar ya. Kemudian aku tambahkan gulanya 80 gram. Kemudian untuk margarinnya ini sebanyak 60 gram. Kemudian untuk ragi instannya aku pakai Saf instan ini sebanyak 6 gram ya teman-teman. Jadi ini 500 gram. Untuk ragi instannya separuh bungkus atau 6 gram ya. Kemudian bahan kering ini kita campur-campur dulu pakai spatula seperti ini supaya nanti lebih mudah ya waktu ngulangnya. Nah, untuk telurnya di sini aku pakai satu ya teman-teman, bisa pakai kuningnya saja, tapi kalau aku semua ya teman-teman, putih plus kuningnya. Kalau pakai kuning aja juga bagus ya. Nah, untuk bahan cairnya di sini aku gunakan susu sebanyak 210 ml, ini dituang secara bertahap. Nah, ini kita campur-campur sampai merata seperti ini, baru ini kita ulen. Nah, di sini aku tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Jadi nanti untuk membuat adonannya itu elastis itu kita diamkan supaya glutennya itu terbentuk. Jadi tidak pakai mixer pun bisa ya bikin donat. Pakai bahan yang sederhana, pakai tepung terigu yang curah juga bisa ya, nggak harus premium semua. Kalau kita jualannya ekonomis, bahannya juga bisa pakai bahan yang ekonomis. Nah, seperti ini kita diamkan, ini belum elastis ya teman-teman, hanya tercampur saja. Kemudian ini kita diamkan sampai seperti ini. Nah, setelah mengembang, ini enggak perlu mengembang sampai 2 kali lipat, langsung dibentuk dulu ya teman-teman. Jadi untuk proofingnya ini kita di proofing ketika sudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Nah, di sini untuk membantu lebih halus lagi untuk hasilnya nanti, ini kita ulen lagi, kita kucek-kucek seperti kita mencuci baju manual ya teman-teman, seperti ini. Bisa juga dibanting-banting supaya nanti glutennya itu lebih terbentuk supaya hasilnya bagus. Nah, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut kita bentuk, kita bagi-bagi ya untuk donatnya. Ini per satu bulatan aku timbang 30 gram ya teman-teman. Jadi untuk berat adonannya ini aku bagi menjadi 35 gram. Nanti untuk hasilnya itu jadi 25 biji ya teman-teman. 500 gram tepung itu jadi 25, jadi lumayan banyak kan. Kalau dijual harga 2.500 pasti untung banget ya. Nah, untuk cara roundingnya di sini aku rounding manual seperti ini ya teman-teman. Jadi pakai kedua tangan, usahakan bagian tengah itu sedikit menyentuh adonan, kemudian kita putar-putar, gunakan ibu jari dan juga kelingking supaya hasilnya mulus. Kalau kurang mulus bisa dironding lagi
atau bisa juga dicubit-cubit ya teman-teman, nanti baru dironding kembali. Nah seperti ini caranya. Ini cara amatir Mama Hasan pemula yang bikin donat ya. Kalau kalian biasa meronding atau membulatkan adonan itu dicubit-cubit juga nggak apa-apa ya teman-teman, dilipat-lipat seperti itu, tapi menurut aku itu lama ya. Kalau dironding seperti ini untuk efisien waktunya lebih bagus gitu ya, lebih cepat gitu untuk pembentukan kuenya. Nah seperti ini, kalau ada bagian yang kurang rapat bisa dibanting seperti ini atau dicopit-copit gitu ya teman-teman. Nah ini kita lanjutkan, kita rounding semuanya sampai selesai. Kue donat ini sebenarnya bahan-bahannya sangat sederhana dan juga ekonomis ya teman-teman. Dari dulu kue yang satu ini sebenarnya relatif kue yang jadul, tapi untuk zaman sekarang bisa dikreasikan menjadi kue yang lebih kekinian ya. Nah ini aku coba menggunakan tutup toples, tapi menurut aku lebih bagus pakai tangan saja seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemula biasanya itu kesulitan ketika meronding seperti ini. Ini Mama Hasan juga masih belajar, meskipun bentuknya itu belum sempurna bulat, tapi ini lumayan halus ya. Untuk permukaan dari donatnya itu lumayan gitu ya. Pokoknya kalau pemula mah kurang-kurang sedikit nggak masalah ya teman-teman, nggak ada yang sempurna, semuanya itu proses dan juga tahapan belajar. Nah seperti ini kita rounding semuanya sampai selesai ya. Oke, setelah seperti ini kita rounding semuanya sudah selesai, baru ini setelah itu kita bentuk ya. Nah ini ceritanya Mama Hasan mau bikin kue donat yang dikasih topping ya teman-teman. Jadi ini versi yang gurih, di toppingnya nanti pakai jagung dan juga sosis ya. Untuk resepnya kapan-kapan aku share untuk isiannya. Untuk kali ini aku mau share aja gimana cara aku bikin donat dengan teknik meronding pakai tangan seperti ini ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Oke, seperti ini ya teman-teman, pokoknya terus dironding pakai tangan. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu baru kita bentuk ya. Nah, di sini untuk membentuknya aku pakai tutup toples aja. Kalau kalian punya cetakan donat bisa dipakai. Nah, di sini aku kelupaan menaruh tepung ya. Jadinya sedikit lengket. Jadi ini aku tabur dengan tepung dulu supaya nanti ketika dibentuk seperti ini tidak lengket. Nah ini kita pipihkan sampai udara yang terperangkap di dalam itu keluar ya. Jadi kita namanya istilah kerennya itu degassing kalau nggak salah ya. Nah ini kita keluarkan seperti ini, kemudian ini kita bentuk menggunakan tutup baking powder ya teman-teman. Ini menggunakan alat seadanya di rumah, kita bentuk menjadi bulatan seperti ini, tapi ini enggak putus ya nanti untuk lubangnya itu tidak sampai ke bawah, jadi nanti buat menaruh toppingnya, jadi nanti bisa sedikit cekung gitu ya nanti untuk hasilnya. Nah ini kita bentuk semuanya pelan-pelan seperti ini. Ini Mama Hasan juga masih belajar ya, mohon maaf bila kurang begitu bagus dan juga kurang sempurna ya. Jadi Mama Hasan mohon maaf, ini yang bisa Mama Hasan perlihatkan kepada kalian. Nah ini kita lubangi semuanya, tapi jangan sampai ke bawah. Ini cukup separuh aja membentuk cekungan. Nah ini sudah selesai aku lubangin semuanya. Hasilnya itu benar-benar banyak banget ya, 25 pieces dalam 500 gram tepung. Nah ini kita diamkan dulu sampai mengembang, sampai donatnya itu
mengembang sampai 2 kali lipat, baru ini kita siap untuk menggorengnya ya. Nah, untuk menggorengnya di sini seperti biasa kita goreng donat, cuman karena ini bentuknya sedikit pipih ya, jadi ini untuk white ringnya tidak kelihatan karena ini donatnya donat desa, donat jadul. Karena kita juga tidak menggunakan BI ya teman-teman, ataupun menggunakan bahan pengembang pengempuk yang lain, cuma pakai soft instan saja. Nah, kalau permukaan yang sebelah itu sudah kecoklatan, baru ini kita balik ya. Nah, ini lumayan besar dan juga lebar ya untuk hasilnya. Oke, ini kita goreng semuanya sampai selesai. Nah, ini karena kita membentuknya tadi ada lubang, jadi ini untuk sela-selanya ada sedikit minyak ya. Jadi ketika ditiriskan ini harus digoyang-goyang atau ditiriskan sampai benar-benar tiris ya. Bisa bolak-balik seperti ini. Pokoknya minyaknya jangan sampai banyak menyerap minyak, jadi ini kita bolak-balik, kita tekan-tekan untuk penggorengannya. Nah, ini sudah selesai, baru ini kita topping ya teman-teman, siap ditopping. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai jagung yang ditumis sedikit dengan daun bawang bombay, bawang bombay, bukan daunnya ya teman-teman. Jadi sedikit bawang bombay, kita kasih sedikit garam sedikit ya teman-teman, kalau tidak juga nggak masalah. Kemudian kita tambahkan mayones dan juga saus cabai. Ini saja sudah enak ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan dengan saus pista juga lebih mantap lagi. Oke, ini kita taruh di atasnya seperti ini. Ini seperti donat pizza ya teman-teman. Pokoknya enak banget ini buat ide jualan, bahannya juga ekonomis. Setelah selesai, ini kita bisa menambahkan parutan keju seperti ini untuk menambahkan rasanya itu lebih enak lagi, dan juga ada sensasi gurih asinnya gitu ya. Karena tadi aku tidak menambahkan garam waktu menumis isiannya. Nah, ini kita kasih secukupnya saja, karena dijualnya aku juga ekonomis ya teman-teman, cuma 2.500 saja. Kalau untuk harga jual sesuaikan dengan bahan dan juga harga pasaran di daerah kalian ya. Nah, setelah itu kita kasih saus cabai atau saus tomat, karena di sini permintaannya minta yang cabai yang sedikit pedas, jadi aku pakai saus cabai aja. Setelah selesai saus cabainya kita taruh, yang terakhir ini dikasih dengan saus mayones ya. Ini lebih mantap lagi untuk hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ide jualan yang lagi laris manis di sekolahan ya. Karena ini ide jualan baru, jadi anak-anak pasti suka ya, lagi tren juga di sekolahan tempat aku nitip dagangannya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget, anak-anak pasti suka, rasanya enak. Oke, terima kasih sudah menonton video aku, semoga videonya bermanfaat, ide jualannya bisa berguna bagi kalian. Tetap semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 500 gram tepung terigu, ini aku pakai cakra kembar yaitu protein tinggi ya. Kemudian tambahkan 60 gram gula. Untuk bahan selanjutnya ini adalah 80 gram margarin, bisa pakai butter atau di mix juga boleh, nanti rasanya lebih enak lagi ya. Kemudian ini bahan keringnya ini kita campur dan ditambahkan untuk pengembangnya pakai baking powder 1 sendok teh. Kemudian untuk ragi instannya
cukup 1/4 sendok teh saja ya. Nanti biar enggak terlalu ngembang, biar layarnya itu bagus dan renyah dan juga crunchy ketika dimakan pas hangat-hangatnya. Oke, bahan kering ini kita campur-campur dulu ya teman-teman. Gini pakai spatula, pakai tangan juga enggak masalah. Kalau diaduk manual seperti ini kita masuknya bertahap ya, antara bahan kering dan juga bahan basahnya. Nah, kemudian bahan selanjutnya ini ada setengah butir telur. Jadi untuk 1 kg itu butuh 1 telur, tapi kalau untuk 500 gram tepung ini cukup setengah daripada telurnya. Nah, kemudian untuk bahan cairnya ini ada 220 ml susu cair. Pakai susu cair yang dingin lebih bagus, tapi kalau mau yang suhu ruang aja juga nggak masalah ya, nanti hasilnya juga lebih bagus. Kalau pakai mesin itu biasanya adonannya cepat panas, jadi kalau pakai mesin ngaduknya pakai susunya yang dingin saja ya. Oke, ini kita campur, kita aduk-aduk dulu pakai spatula, nanti baru kita ulen pakai tangan ya. Untuk takaran susunya ini sudah pas, jadi 500 gram tepung itu susunya 220 ml. Jangan dikurangi dan juga jangan ditambah ya. Nanti kalau ditambah takutnya kelembekan, kalau dikurangi nanti layernya kurang bagus gitu. Oke, lanjut, ini kita aduk, kita ulen pakai tangan saja supaya lebih mudah lagi untuk mengaduknya, karena ini kita nggak pakai mixer ya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, ini kita aduk-aduk seperti ini aja, nggak perlu sampai kalis, asalkan bahannya tercampur rata dan juga tidak ada tepung yang menempel di wadahnya. Nah, kita ulen pelan-pelan seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini bisa didiamkan 15 menit aja supaya adonannya itu rileks dan juga mudah ketika digilas ya. Oh ya, kue kromboloni ini menurut aku sebenarnya kue yang tahun kemarin itu viral, tapi ternyata berawal dari satu orang pelanggan yang minta dibuatkan. Nah, ketika aku buka PO, ketika aku bikin status di WhatsApp, ternyata itu banyak banget yang minat. Pelanggan yang dulu pernah beli itu ketika aku bikin status mau jualan kromboloni goreng ini, pada pesen semua ya teman-teman. Jadi aku ngadon lagi satu resep untuk pesanan yang belum kebagian gitu. Nah, untuk bahan olesannya di sini aku pakai 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung terigu, dan juga 2 sendok makan minyak ya. Ini yang bikin layernya nanti terbentuk dan juga cantik. Nah, ini kita tuang semuanya, kita campur dulu di wadah, kemudian ini kita oles ke semua permukaan adonan kue kromboloninya. Menurut aku kue kromboloni itu sebenarnya donat yang berlapis-lapis gitu ya. Pokoknya enak banget kalau kalian sudah pernah bikin atau sudah pernah ngerasain kue ini pasti suka ya. Cuman kalau kromboloni goreng itu beda ya dengan kromboloni yang di oven atau hasil karya bakery terkenal gitu ya, beda ya teman-teman, karena bahan-bahannya aja juga sudah berbeda. Tapi kalau dari segi rasa menurut aku sih hampir mirip ya, juga nggak kalah enaknya dengan hasil dari kue dari bakery ya, bakery terkenal. Nah, untuk cara ngelipatnya, jadi setelah dioles tadi ini kita lipat menjadi 4 bagian sampai tertutup semuanya. Kita lipat seperti amplop
seperti ini. Baru ini kita diamkan dulu ya teman-teman. Jadi setiap kali ngelipat ini kita diamkan kurang lebih 5-10 menit saja supaya adonannya itu mudah digilas. Nah, untuk menggilasnya juga pelan-pelan ya, jangan sampai bahan yang sudah kita oles untuk membentuk layer tadi itu keluar. Jadi kalau kita tekannya terlalu kuat, nanti adonannya itu bisa keluar gitu ya, bisa melebar kemana-mana, nanti malah gagal, layernya kurang terbentuk rapi. Nah, ini kita gilas pelan-pelan, kita gilas tipis sampai setipis tatakan kue ini ya teman-teman. Jadi bentuknya awal seperti pertama tadi, kemudian kita ulangi proses yang awal, jadi dipipihkan kemudian diteguk 4 kali. Ini bisa sampai 3-4 kali gilas dan juga lipat ya. Nah, proses inilah yang buat krombolinnya itu bisa berlayar. Jadi meskipun tanpa menggunakan adonan pastry, ini bisa berlayar cantik ya. Nah, ini untuk gilasan yang terakhir ini sudah aku lipat dan digilas sampai 3 kali. Baru ini kita gulung dari pinggir sebelah sana, itu kita lipat sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman, karena nanti biar tidak pecah atau kurang rapat, nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi ini digulung pelan-pelan sambil sedikit ditekan-tekan supaya nanti bagus untuk hasilnya. Nah, untuk pinggir-pinggirannya ini bisa dikunci dengan sedikit dicubit-cubit seperti ini ya. Nah, sambil merapikan ini kita tekan-tekan seperti ini ya. Bisa juga untuk mengunci supaya tidak keluar atau tidak pecah, ini bisa dibanting-banting seperti ini. Kemudian ini baru dibagi-bagi. Nah, untuk adonan 500 gram tepung di sini aku bagi menjadi 20 bagian ya. Ini termasuk atau tergolong kromboloni yang versi mini. Jadi untuk 500 gram ini bisa menjadi 20 biji. Nah, seperti ini ya teman-teman, bentuknya itu sudah terlihat layernya itu bagus dan juga cantik ya, pokoknya nanti kalau digoreng. Nah, ini kita potong-potong semuanya sampai selesai. Nah, kalau memotong kue ini usahakan pakai pisau saja ya teman-teman, supaya hasil potongannya itu bisa rapi dan juga gampang untuk mengirisnya. Nah, seperti ini. Kalau pakai pisau lebih rapi lagi ya daripada pakai scraper atau pemotong kue yang biasa dari plastik itu. Nah, ini kita potong semuanya menjadi 5 bagian. Jadi satu lonjor itu aku bagi menjadi 2, kemudian dipotong lagi menjadi 4. Nah, satu bagian tadi itu dibagi lagi menjadi 5. Jadi potongannya jadi 20 biji untuk total dari kuenya ya. Nah, kemudian ini kita diamkan dulu selama 1 jam supaya mengembang. Nah, seperti ini gembul ya. Nah, tips juga buat kalian yang mau menggoreng atau membuat kue ini, kalau digoreng wajib banget ditali atau diikat dengan benang seperti ini ya, supaya nanti ketika digoreng itu tidak mekar atau tidak melebar dan juga tidak merenggang gitu ya. Pokoknya hasilnya bisa bagus, untuk layarnya tetap menyatu tapi masih terbentuk cantik gitu. Nah, untuk menggorengnya ini kita seperti menggoreng donat ya teman-teman. Jadi usahakan minyaknya itu yang banyak, yang agak banyak gitu. Kemudian untuk apinya pakai api yang sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong juga. Nah, seperti ini kita bolak-balik, kita goreng sampai benar-benar matang. Nah, buat kromboloni juga ini harus benar-benar matang dan juga kecoklatan ya, karena
biar bisa matang sempurna sampai ke dalam, layernya juga terbentuk cantik gitu ya. Nah seperti ini sampai benar-benar cantik coklat keemasan seperti ini, baru ini kita bisa angkat. Nah satu penggorengan ini sedikit aja ya teman-teman isinya, biar lebih bagus lagi untuk hasilnya. Nah seperti ini kita hentak-hentakan supaya minyaknya itu bisa turun ya. Nah kita taruh seperti ini. Nah ini untuk adonan yang kedua ya teman-teman. Sebenarnya aku tadi sudah ngadon satu resep, cuman habis dipesan sama pelanggan, kemudian aku ngadon lagi untuk pesanan berikutnya. Nah ini kita hilangkan dulu untuk benang-benangnya. Nah untuk cara mengisinya atau toppingnya seperti kita nopping bomboloni ya teman-teman, tapi ini kromboloni yang goreng. Bisa seperti ini, kita bolong pakai sumpit, kemudian ini kita isi sesuai dengan permintaan request dari pelanggan. Di sini mereka request yang rasa coklat dan juga green tea. Bisa pakai glass ya, tapi menurut aku lebih enak pakai coklat blok yang dicairkan. Nah untuk toppingnya juga sesuai selera. Di sini aku pakai toppingnya kacang, meses coklat dan juga keju. Nah ini untuk porsi berikutnya, ini kita topping semuanya. Nah kue yang satu ini enaknya itu dimakan pas lagi hangat ya teman-teman. Jadi ketika masih hangat itu luarnya itu garing berlayer dan juga dalamnya itu lembut, empuk dan juga manul ya. Nah seperti ini hasilnya. Kue kromboloni kita sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, bisa jadi ide jualan kalian di rumah atau sekedar buat camilan untuk keluarga, teman ngeteh dan juga ngopi. Oke, sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.